Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hak itu artinya kebenaran mutlak ya, kebenaran absolut yang nggak bisa ditawar gitu ya. Jadi di bahasa Arab itu ada sidqun mayahtamilu sidqa wal kadhiba, sesuatu yang mungkin masih beda cara pandang untuk menetapkan kebenaran itu. Ya bagi saya misalnya yang menyenangkan itu putih yang bagus, bagi yang lain mungkin biru, bagi yang lain mungkin merah, mungkin ada yang senang pink gitu kan. Itu sesuatu yang relatif. Ya, tapi ada sesuatu yang mutlak, kebenaran mutlak yang dengan kemutlakan itu jadi standar hukum. Kalau nggak ada yang mutlak jadi relatif semua, nanti kehidupan akan kacau. Ya, maka sesuatu yang mutlak, kebenaran yang absolut itu disebut hak dalam bahasa Arab. Karena itu semua kebenaran yang mengacu kepada Allah itu sifatnya hak. Ya, di Al-Qur'an disebutkan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, bukan as-sidqu, al-haqqu. Semua kebenaran absolut mutlak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah engkau meragukannya. Karena itulah kalau kita ingin kenal bagaimana semua kebenaran yang mutlak itu untuk menjadi pedoman kehidupan kita, berbicara yang benar berdasarkan hukum yang mutlak, mendengar yang benar berdasarkan hukum yang mutlak, melihat yang benar berdasarkan hukum yang mutlak, sehingga tidak bergeser dari kebenaran, ya, benar-benar betul, ya, benar-benar berada di jalur yang soleh, yang baik, yang hak gitu kan. Maka Allah turunkanlah kemudian wahyu ayat lewat firman-Nya terkumpul dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskan Al-Quran itu Rasulullah SAW. Makanya misi Rasulullah itu membawa kebenaran mutlak, menyampaikan kepada kita kebenaran yang absolut, dan beliau merasakan bahwa apa yang dibawanya itu benar, harus merasa benar. Karena itulah beliau mendakwahi orang lain. Kalau beliau tidak yakin dengan kebenaran, mustahil ngajak orang ya untuk bisa masuk dalam nilai-nilai kebenaran yang mutlak. Mustahil ngirim surat ke Kaisar Heraklius misalnya utusan, kemudian ke Kaisar Persia dikirimkan juga. Ya, ini menandakan bahwa ada rasa benar terhadap risalah yang dibawa dan bersumber dari kebenaran yang mutlak. Itu hak namanya. Ya. Jadi bagaimana cara kita menetapkan Allah sebagai Tuhan yang hak? Ya, maka diterangkan oleh Allah begini standarnya. Kita telah belajar untuk menetapkan bahwa ini adalah Tuhan yang benar, maka kita telah belajar juga standar ya atau parameter ketuhanan. Ya, bahasanya nanti di ilahiyat ya atau terkait dengan aspek teologi. Sudah kita pelajari kan dari aspek teologinya apa saja, ya ukuran-ukurannya dihafalkan ya yang kemarin itu, karena nanti saat kita ditanya berargumentasi ya kita punya jawaban yang kuat minimal untuk meyakinkan pada diri kita sendiri. Ya, yang disebut Tuhan itu standarnya apa dulu, ya kan? Maka misalnya laisa kamitslihi syai' wa khalafatul hawadits sudah kita pelajari, Tuhan mesti berbeda dengan makhluk gitu kan. Tuhan tidak boleh ada sifat-sifat makhluk yang melekat kepada dirinya. Baru kita turunkan dari namanya, kan, dari sifatnya, dari keadaannya dan sebagainya sampai kita bisa menjelaskan turunan surat Al-Ikhlas itu. Sampai akhirnya kita bisa menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hak. Nah, yang ketiga kita sudah pelajari juga dalil-dalilnya. Ya. Dalil-dalilnya. Jadi, kalau untuk orang beriman, untuk menetapkan keimanannya, memantapkan, dia tinggal perlukan dalil. Ya, karena iman itu akan menuntun, cahaya iman itu akan menuntun dalil itu ya menguat pada dirinya seperti makanannya, nutrisinya. Jadi begitu kita sampaikan dalil berupa ayat-ayat Quran atau hadis-hadis itu akan menyentuh iman, diserap langsung oleh iman sehingga terjadilah kemudian penyerapan, penguatan pada iman kayak nutrisi iman tuh dalil tuh ya. Makanya kalau kita misalnya sholat tahu dalilnya kan semakin semangat kan, ya kan? Walaupun kalangan awam itu ya tidak mutlak harus mengetahui dalil, para ulama yang menyampaikannya. Ya, tapi penguatan-penguatan itu teman-teman sekalian menjadikan keimanan kita lebih kokoh, lebih kuat. Nah, itu dalil-dalil itu bisa jadi alasan untuk beribadah, bisa jadi juga nutrisi bagi iman. Ya, misalnya kan Al-Qur'an itu penuh dengan dalil sumber hukum. Ketika Anda berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukankah menguatkan iman kan? Ya, memberikan nutrisi pada iman. Anda misalnya wudhu, kemudian buka mushaf, baca Quran, semakin menguat kan? Ada getarannya semakin kencang kan? Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, ini berpengaruh. Jadi dalil itu punya dua fungsi ya kalau kita ambil di Al-Quran atau hadis. Jadi nutrisi bagi iman sekaligus penguatan kita untuk bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Jelas ya? Nah, karena itu seringkali di ulama itu dibahas tentang dalil. Kalau awam itu nggak usah tanya dalil kalau dia punya rujukan ulama yang benar. Ya kan? Kenapa? Karena awam pun kalau diberikan belum tentu bisa mencari. Kalaupun disampaikan belum tentu bisa baca. Ya, ada orang yang menuntut saya waktu ngajar, Ustadz, mana dalilnya? Ustadz ngajar nggak pakai kitab. Begitu saya datangkan, ya saya emang nggak ngajar pakai kitab. Saya ngajarnya pakai kutub. Kutub itu jamak dari kitab. Saya datangkan satu meja atau 3 tumbukan begini.
silahkan suruh baca aja nggak mampu gitu ya. Jadi persoalan, maka kita sampaikanlah kemudian apa yang kami sampaikan sumbernya dari sini, kita rangkumkan supaya mudah, kita terangkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau ingin dirujuk, menguatkan, maka ini kelasnya seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.